Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nur Hidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan Syahadat bin Ad, 300 tahun membangun surga di dunia. Subhanallah, bagaimanakah kisah selengkapnya sobat? Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ini adalah kisah tentang Syahadat bin Ad bin Aus bin Arum bin Sam bin Nuh. Dia adalah salah satu dari 4 orang yang pernah menguasai dunia. 3 dari 4 tokoh lainnya yang pernah menguasai dunia adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam, Iskandar Zulkarnain, dan Namrud bin Kan'an. Menurut Wahab bin Munahib, salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah, Syahadat bin Ad mempunyai 4.000 orang anak. Menurut sebuah riwayat, dia telah menikahi 1.000 wanita. Dia hidup selama 1.000 tahun. Al-Kisai 737 Masehi sampai 809 Masehi, seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran, mengatakan ketika Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Syahadat, Syadid, dan Arum. Syahadat adalah anak yang tertua. Tatkala kekuasaannya kian kuat dan bertambah luas, dia memerangi raja-raja yang ada di seantero bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memegang tampuk kekuasaan dari timur hingga barat. Wahab bin Munabih mengatakan, belum pernah ada yang bisa menguasai dunia seluruhnya kecuali 4 orang, 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain, sementara yang kafir adalah Syahadat bin Ad dan Namrud bin Kan'an. Menurut sebuah pendapat lain, yang satunya lagi adalah Nebukadnezar. Allah sajalah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini ada sebuah syair. Kita telah sering mendengar raja-raja yang binasa. Mereka menguasai dunia dan apa yang mereka kuasai. Kematian menyedihkan kehidupan mereka. Mereka meninggalkan dunia. Dan apa yang harus mereka tinggalkan? Suatu hari, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ditanya, ceritakanlah kepada kami tentang sifat dunia. Maka Sayyidina Ali menjawab, apa yang mesti aku katakan pada kalian? Dunia adalah sebuah negeri yang awalnya penuh kesusah payahan dan akhirnya adalah kebinasaan. Barang yang halal akan diminta pertanggungjawabannya dan yang haram akan mendapatkan hukumannya. Orang-orang yang tidak membutuhkan dunia akan mendapatkan fitnah dan orang yang membutuhkannya akan sedih. Rasulullah SAW pun bersabda, seandainya dunia di sisi Allah ada nilainya walaupun hanya seukuran sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan pernah diberinya seteguk air. Membangun surga. Al-Kisai mengatakan bahwa Syahadat bin Ad dahulunya ada orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab yang terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang. Dalam hatinya terbesit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Lalu Syahadat bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek. Dia menyuruh mereka mencarikan tanah yang luas, udaranya baik, dan banyak sungai serta pepohonannya. Dia ingin mereka membangunkan surga yang besar untuknya. Berangkatlah sang menteri beserta pasukannya yang pintar-pintar. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Tatkala mereka sampai ke daerah Aden yang ada di pinggiran Yaman, di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh Syahadat bin Ad. Setelah itu, Syahadat bin Ad mengutus tukang bangunan dan para arsitek ke sana. Mereka berkumpul di tanah itu. Lalu mereka mengatur-ngatur dan membatasinya menjadi pola 4 sisi. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsak. Setiap sisinya berukuran 10 farsak.
Ketika para pekerja itu telah menggali fondasi kota tersebut, di sana mereka telah mendirikan pagar dari batu pualam yang diberi lukisan berbintik-bintik. Sisi-sisinya telah setengahnya mereka kerjakan. Hal tersebut mereka laporkan kepada Syadat bin Ad. Mendengar laporan tersebut, Syadat berkata kepada para menterinya, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seluruhnya?" Para menteri pun menjawab, "Tahu Paduka." Dia berkata, "Aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, minyak kasturi, kafur, zafaron, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya." Maka atas perintah itu mereka mengumpulkan barang-barang tersebut dari tiap penduduk. Mereka pergi seantero dunia dan membawa semua yang dititahkan. Orang-orang mengerjakan semua itu dengan tabah. Semua pelosok mereka susuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sang raja. Setelah semuanya terkumpul, mulailah para pekerja membuat bata dari emas dan perak. Kemudian bata-bata itu dipasangkan di atas batu pualam itu, sehingga sisi-sisinya rampung dikerjakan. Setelah mereka merampungkan pembuatan pagar kota itu, mulailah di tengah-tengahnya mereka bangun gedung yang bahannya hanya terbuat dari emas dan perak. Untuk bangunan itu, tiang-tiangnya mereka buat dari zubarzut, hijau, dan yakut merah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Di sekitar gunung ditebarkan minyak kasturi, anbar, minyak wangi dari ikan, dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna yang tidak akan ditemukan bandingannya di dunia ini. Bahkan setengahnya pun tidak. Al-Ghizai mengatakan, pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah pembangunan selesai, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu, dan penggawanya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah ke sana. Perintah itu mereka kerjakan selama 10 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Syadat beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menteri, pembantu beserta wanita-wanitanya dan para penggawanya berangkat ke sana dengan menggunakan tunggangan yang berpelanakan dari emas yang sempurna hasil kreasi para arsitek. Ketika mereka sampai ke pintu kota itu dan raja ingin masuk ke sana terlebih dahulu, tiba-tiba satu malaikat yang diutus oleh Allah kepada Syadat. Malaikat itu berkata, "Hai Syadat, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku mempersilahkanmu untuk masuk. Akan tetapi, jika engkau tidak mau mengakuinya, maka pada saat ini juga aku akan merenggut rohmu." Mendengar hal itu, Syadat pun menolak, kafir dan mendurhakainya. Oleh karenanya malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga mereka semuanya mati. Akhirnya tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke kota itu. Wahab bin Munabih mengatakan, di muka bumi tidak pernah ada sebuah kota yang seperti kota itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya?" Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Kisah di atas ditulis Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim, berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas adalah salah seorang sejarawan Mesir yang paling penting pada zamannya. Ia adalah saksi mata invasi Ottoman ke Mesir. Bukti kebenaran kisah kaum Iram dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Quran Surat Al-Fajr ayat 7-8. Dalam Al-Quran disajikan berbagai ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah kisah-kisah umat terdahulu. Kisah umat yang diselamatkan Allah dan umat yang dihancurkan Allah karena kezalimannya terhadap utusan Allah. Dalam surat Al-Fajr di atas disebutkan tentang satu golongan penduduk yang disebut penduduk Iram.
Siapa mereka penduduk Iram itu? Telah selesai pengungkapan terhadap penemuan kota Iram Zatul Imad, pemilik tiang-tiang. Sekitar tahun 1998 Masehi di daerah Syasher di padang pasir Zafar, dan jarak penemuan itu sekitar 150 km sebelah utara kota Solalah dan 80 km dari kota Samrit. Telah disebutkan kota Iram dan penduduknya, kaum Aad, di banyak tempat dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 7-8. Dan itu adalah negerinya, Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam, yang telah Allah binasakan dengan angin yang sangat dingin dan kencang. Dan datang penyebutan kaum Ad dan negerinya, Iram, di 2 surat dalam Al-Quran. Salah satunya dengan nama nabi mereka yaitu Hud alaihissalam, dan yang kedua dengan nama tempat tinggal mereka yaitu Al-Ahqaf. Dan di dalam puluhan ayat Al-Quran yang terdapat dalam 18 surat dalam Al-Quran. Penyebutan kaum Ad dalam Al-Quran terhitung sebagai pemberitaan paling banyak dibandingkan dengan pemberitaan tentang umat-umat yang lain yang dibinasakan, sebagai bentuk keajaiban dalam Al-Quran. Hal itu karena kaum ini, Ad, telah dibinasakan secara total dengan ain berpasir yang tidak sewajarnya. Pasir-pasir itu mengubur dan menutup peninggalan-peninggalan mereka hingga tersembunyi tertutup semua peninggalan mereka di muka bumi. Dan hal itu menyebabkan sebagian besar arkeolog dan ahli sejarah mengingkari dan tidak membenarkan adanya kaum Ad pada zaman dulu. Dan mereka, arkeolog dan ahli sejarah, menganggap penyebutan tentang mereka kaum Ad dalam Al-Quran sebagai kisah-kisah simbolik yang tidak ada kenyataannya, untuk diambil pelajaran dan pengalaman. Bahkan lebih parah lagi, sebagai penulis buku menganggap mereka kaum Ad sebagai dongeng yang tidak ada sama sekali kenyataannya dalam sejarah. Kemudian muncullah peneliti-penelitian arkeolog pada tahun 80-an atau 90-an di abad ke-20 dengan penelitian tentang negeri Iram di padang pasir Ar-Rub'u Al-Khali di Zafar, 150 km sebelah utara kota Salaba, selatan kerajaan Oman, dan menemukan mereka membuktikan kebenaran Al-Quran dalam semua yang diberitakan di dalamnya tentang kaum Ad. Berangkat dari hal tersebut, maka pembahasan hal ini di sini hanya mencukupkan diri pada penemuan arkeolog di atas dan pada apa yang tercatat dalam Al-Quran, surat Al-Fajr ayat 6-7, semenjak 1400 tahun yang lalu. Dan seandainya Al-Quran menunjukkan pada sesuatu, maka hal itu tidak lain hanyalah menunjukkan hakikat yang sebenarnya, bahwa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah Sang Pencipta. Dialah yang menurunkan Al-Quran dengan ilmunya kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad SAW. Beliau SAW menjaganya untuk kita dengan bahasa wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu bahasa Arab. Maka Al-Quran tetap terjaga dengan tata bahasa Rabbani, dengan kebenaran seperti huruf dan kalimatnya dan isyarat di dalamnya. Di dalam tafsir tentang apa yang datang tentang kaum Ad dalam Al-Quran, sejumlah ulama ahli tafsir, ahli geografi, ahli sejarah dan ahli nazab silsilah keturunan Muslim seperti At-Tabari, As-Suyuti, Al-Qaswaini, Al-Hamdani, Yaqut Al-Hawani, dan Al-Mas'udi bersemangat untuk mengungkap tentang hakikat mereka. Mereka, para ulama di atas, menyebutkan bahwa kaum Ad termasuk Al-Arab, Al-Ba'idah, Arab yang telah dimusnahkan. Dan mereka, Al-Arab, Al-Ba'idah, dianggap mencangkup banyak kaum yang telah dimusnahkan ratusan tahun sebelum diutusnya Nabi SAW. Di antara mereka kaum Ad, Samud, Al-Wabar, dan selain mereka masih banyak lagi. Dan mereka, para ulama di atas, mengetahui dari ayat-ayat Al-Quran bahwa tempat tinggal kaum Ad adalah Al-Kahf, jamak dari kata Hakaf, yang berarti pasir yang miring. Dia adalah salah satu daerah bagian dari Ar-Rab'ul Khali dengan Hadramaut di sebelah selatannya, Ar-Rab'ul Al-Khali di selatannya, dan dengan Oman di sebelah timurnya. Dan dia sekarang adalah daerah Zafar.
Dan sebagaimana mereka juga mengetahui bahwa nabi mereka adalah Hud alaihissalam, dan bahwasanya setelah binasa orang-orang kafir dari kaumnya, Hud alaihissalam tinggal di bumi Hadramaut sampai beliau meninggal, dan beliau dikebumikan di dekat Wadi Barhut arah timur dari kota Tarim. Adapun tentang kaum Iram, pemilik bangunan tinggi itu, maka Al-Hamadi wafat pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi, dan Yakut Al-Hamawi wafat pada tahun 627 Hijriah atau 1229 Masehi, menyebutkan bahwa bangunan tinggi mereka yang dahulu adalah hasil bangunan Syaddad bin Ad dan telah hilang musnah tertimbun pasir, dan ia tidak diketahui sekarang walaupun beredar di cerita-cerita tentangnya. Maka yang harus kita pegang teguh adalah keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar, diciptakan oleh Maha Tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran adalah hikmah. Haruslah kita mengambil hikmah dari apa yang dikisahkan dalam Al-Quran. Subhanallah, semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya ya sobat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, duduk dulu channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.